Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama saya Ilmu Fariko, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2022 Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memaparkan beberapa hal mengenai hasil refleksi pembelajaran saya tentang mata kuliah literasi lintas mata pelajaran, khususnya topik yang kelima membahas tentang pengembangan kecakapan literasi diri. Di topik yang kelima ini, mahasiswa diminta untuk merefleksikan kembali pembelajarannya mengenai pengembangan kecakapan literasi diri meliputi 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama membahas tentang bagaimana sih pemahaman baru mahasiswa tentang konsep refleksivitas. Pertanyaan yang kedua yakni membahas tentang apakah pembelajaran yang sudah dilakukan itu memberikan manfaat bagi kehidupan mahasiswa, terutama terkait dengan manfaat dari literasi di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga yakni berkaitan dengan kontribusi apa yang ingin dilakukan oleh mahasiswa ke depannya ketika menjadi seorang guru. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama mengenai refleksi pembelajaran di literasi lintas mata pelajaran tentang konsep refleksivitas. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa refleksivitas merupakan bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki ataupun tindakan yang dilakukan. Tujuan refleksi tersebut untuk mendapatkan makna dari setiap peristiwa sehingga akan mengubah perspektif konseptualnya. Dalam experiential learning, pembelajaran mengikuti siklus 4 tahap, yaitu pengalaman konkret, refleksi, generalisasi, dan yang terakhir adalah aksi. Di mana proses pembelajaran dimulai dengan menemukan pengalaman atau serangkaian kejadian yang ditemui oleh individu. Pada tahap pengalaman konkret, dapat digali dengan pertanyaan what, who, dan when. Guru harus kreatif untuk mengaitkan pengalaman-pengalaman peserta didik dengan metode pembelajaran yang disampaikan. Selanjutnya, seluruh pengalaman nyata yang ditemui oleh peserta didik akan direfleksikan. Dalam tahap refleksi, dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan why dan how atas peristiwa yang terjadi. Pada tahap ini, diperlukan pendampingan yang dapat dilakukan oleh guru atau orang tua. Tidak ada refleksi yang salah, namun guru atau orang tua cukup membantu menstimulasi saja jika peserta didik mengalami kesulitan menemukan jawaban. Setelah melakukan refleksi, maka tahap selanjutnya adalah generalisasi atau menarik kesimpulan pembelajaran dari proses refleksi. Pada tahap ini, pertanyaan yang dapat diajukan adalah so what dan now what. Tahap terakhir dari experiential learning adalah menemukan aksi berdasarkan pada kesimpulan yang telah diambil. Maka pertanyaannya yang cocok dan yang benar adalah apa yang dapat dilakukan? Biasanya individu membuat refleksi berdasarkan model 4F. F yang pertama adalah facts, yang artinya adanya peristiwa atau kejadian. F yang kedua yaitu feelings, yang artinya adanya perasaan yang tergambar jelas dari peristiwa atau kejadian. F berikutnya adalah findings, yang artinya adanya pembelajaran yang diperoleh dari peristiwa atau kejadian. Dan yang F yang terakhir adalah future, adalah aksi nyata atau evaluasi yang akan dilakukan dari proses pembelajaran. Berikutnya, refleksi yang kedua yakni tentang manfaat literasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang menjadi manfaat literasi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang membudayakan berliterasi dalam kehidupan. Pertama, menambah perbendaharaan kata dan kosakata. Artinya ketika semakin banyak bahan bacaan atau literatur yang dibaca oleh seseorang, maka hal tersebut akan berimpak pada perbendaharaan kata yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Berikutnya, mengoptimalkan kinerja otak, karena otak jadi sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Artinya,
Dengan berliterasi, maka kita senantiasa melatih otak kita untuk berpikir analitis dan juga berpikir kritis. Manfaat yang ketiga yakni mendapatkan berbagai wawasan dan informasi yang baru. Ada istilah yang mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Artinya, semakin banyak orang membaca, kemudian berliterasi, maka hal tersebut akan menambah wawasan dan informasi baru bagi seorang. Berikutnya, kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Orang yang berliterat atau membudayakan literasi cenderung memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau public speaking yang baik. Berikutnya, yakni kemampuan dalam memahami suatu informasi akan semakin meningkat. Manfaat yang keenam, meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Manfaat yang ketujuh, meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis seseorang. Manfaat yang kedelapan, yaitu membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna menjadi sebuah tulisan. Refleksi pembelajaran yang ketiga yakni berkaitan dengan hal yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya, terutama ketika saya telah menjadi seorang guru. Ada 3 peran utama yang ingin saya jalankan ketika saya menjadi seorang guru nantinya dalam upaya saya membudayakan literasi di lingkungan saya. Yang pertama, yakni saya ingin menjadi sosok teladan bagi peserta didik. Dalam upaya meningkatkan budaya literasi, maka harus ada figur yang menjadi contoh bagi peserta didik untuk berliterasi. Sehingga sudah sepatutnya saya sebagai calon guru untuk memberikan teladan dengan menjadi insan yang literat. Peran yang kedua yaitu saya ingin menjadi sosok motivator bagi peserta didik. Saya juga ingin senantiasa memberikan dorongan terhadap peserta didik untuk berliterasi dengan beberapa upaya, seperti mengondisikan lingkungan fisik sekolah yang ramah literasi, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat, dan mengupayakan lingkungan sosial dan afektif. Peran yang ketiga, yakni saya ingin menjadi fasilitator bagi peserta didik. Adapun upaya yang dapat saya lakukan dalam pelaksanaan literasi di dalam pembelajaran bervariasi, yakni seperti menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk melaksanakan pembelajaran, menyediakan media kartu kata, gambar, dan teks cerita, membentuk kelompok belajar di dalam kelas, serta menciptakan sudut baca di dalam kelas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai hasil refleksi pembelajaran saya terhadap topik 5 pengembangan kecakapan literasi diri. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Untuk mengakhiri kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menutupnya dengan sebuah pantun. Harga pasar di atas neraca, dapat untung berjuta-juta. Ayo kawan kita membaca agar hidup dalam pelita. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru Indonesia.